Hai guys, jadi hari ini aku dan temanku ini namanya Rita, kita mau ke salah satu tempat wisata yang ada di Garut. Nah, kita ke sini itu dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Tourism and Hospitality. Di mata kuliah ini kita mengharuskan memilih salah satu tempat wisata yang ada di Garut, kemudian mempromosikannya di sosial media kita masing-masing. Nah, promosi tersebut di dalamnya harus berisikan informasi terkait apa aja yang dibutuhkan kalau misalkan kita ke sana. Transportnya, kemudian tiket masuknya, dan lain-lain. Nah, kenapa kita memilih tempat ini? Karena memang di tahun 2019 aku udah pernah ke sini dan ngecamp di sini. Itu beneran rame pengunjung, baik yang siang maupun yang ngecamp, banyak sekolah lainnya ngecamp. Kemudian tempatnya adem, asri, dingin, ada air terjunnya juga. Kalau misalkan kita ngecamp di sana, kita bisa lihat City Light Kota Garut. Cuman kita nggak tahu kondisinya sekarang tuh kayak gimana. Nah, makanya kita pengen tahu kondisinya sekarang kayak gimana, apakah pengunjungnya masih seramai dulu atau malah sebaliknya, sekarang sepi gitu. Tadi kami berangkat dari rumah di jam 8, kami dari Karangpawitan. Nanti di Bundaran Suci kalian belok kiri. Kalau misalkan dari arah Sudirman kalian lurus aja, dan kalau misalkan kalian dari arah Ahmadiyani itu kalian tinggal belok kanan ke arah Jalan Bratayuda. Nah, nanti kalau kalian udah di bundaran ini, Bundaran Bratayuda, kalian belok kiri aja. Kalian terus lurus aja. Nah, ini di depan gang ojek, kalian belok kiri aja. Nah, ini belok kiri, nanti akan ada pelang namanya Karecak Valley. Kalian terus lurus aja, ini di Jalan Margawati ini. Nah, informasi penting buat kalian, kalau misalkan kesini, pastikan motor kalian itu performanya bagus. Karena sepanjang jalan kalian akan disuguhkan dengan jalan yang berlubang-lubang ini. Dulu aku kesini jalannya gak separah ini. Beneran ini sepanjang jalannya beneran bolong-bolong. Kalian kalau mau kesini pastikan juga rem kalian tuh bagus, karena kan jalannya nanjak. Sedangkan banyak bolong gitu. Tapi pemandangannya bagus, gimana ya, meskipun jalannya butuh tapi pemandangannya bagus, jadi oke-oke aja, soalnya bukan aku juga yang nyetir. Kalau kalian ngeliat kesini, kalian tuh bakal disuguhin pemandangan Cikuray, Papandayan, Guntur sih terlalu jauh. Ini tuh kita di daerah Margawati, dimana kalau kata orang tuh ini berserbangan langsung dengan Gunung Linggaratu gitu guys. No, kalian bisa lihat sendiri kan jalannya parah. Ini tuh baru awal masuk gerbang loh. Belum lagi kalau kalian nanti mau ke puncaknya itu lebih jelek lagi. Lihat aja ya guys. Dan cuma muat buat satu mobil aja. Jadi kalau misalkan jalannya agak menyempit terus di depan ada mobil, jadi kita harus mundur atau misalkan kita maju dulu ke jalan yang agak lebar gitu. Ini tuh kalau misalkan di gerbang Margawati tadi kalian lurus aja terus. Cuman ya emang kayak gini, ini tuh beneran jalannya jelek banget. Kalau misalkan bagus ya cuman beberapa meter aja, nggak panjang tuh, cuman segini gitu. Kesananya jelek lagi. Tapi kalau misalkan kalian udah ngelewat rumah panggung ini, itu tuh artinya kita mau sampai. Nah, ini di depan ada pertigaan, kalian naik ke atas. Itu kalau ke bawah itu ke Mergawati lagi, ke kampung lain lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Karaca, kalian terus aja naik ke sini ke atas. Nah, ini tuh tanjakannya belok. Ini tuh nanjak terus belok gitu. Lihat, nah gitu nanjaknya, dengan kondisi jalan yang gak terlalu besar. Jadi kalau misalkan mau ke atas tuh kita harus bunyiin klakson, takutnya ada motor yang lain yang kayak gini gitu, ataupun misalkan ada mobil yang lain. Cuman setelah ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang sangat bagus, cantik. Aku juga suka sih. Kalau udah nyampe sini, gak mau tuh kalau di jalannya dari gerbang sampai ke tempat ini sekitar 30 menitan guys. Gak terlalu lama kok.
Tapi kalian jangan bersantai dulu, meskipun ini kita udah sampai sini, pemandangannya bagus banget. Kalian bisa foto-foto dulu di sini. Jangan senang dulu karena kita belok kiri. Nah, ini tuh tempat penangkaran domba. Kalian akan ketemu sama jalan yang kayak gini. Tengok ya. Bentar. Nah, ini kayak susukan saat, guys. Tuh kan. Ini tuh belum ada apa-apanya. Nanti di depan itu mah udah menanjak. Terus banyak batu. Itu kita sampai dibantuin sama bapak-bapak yang lagi kerja. Terus dibantuin juga sama pemotor-pemotor yang lain, karena motor kita mau diserodot. Itu pun aku udah turun. Gimana kalau nggak turun? Bisa-bisa jatuh, guys. Akhirnya kita sampai juga di parkiran Karacak Palay setelah menapaki jalan yang sangat menakjubkan. Dan ini tuh HTM-nya per orang cuma 5.000 dan motor 2.000. Jadi kita 2 orang itu sama satu motor itu cuma mengeluarkan uang 12.000. Nah, ini kita nanyain ke A-nya. Karena kan aku sebelumnya udah pernah kesini. Kita boleh nggak kalau misalkan ke Curug? Terus A-nya jawab boleh, tapi kalau bisa jangan sampai ke Curugnya, karena kan di sana tuh nggak ada lagi pengunjung selain kita, apalagi kita perempuan, dan banyak monyet, banyak binatang yang lain juga. Jadi disaranin gak sampai ke Curugnya, tapi kalau misalkan mau main ke sana boleh gitu. Kalau misalkan kalian mau ke Curugnya, kalian tinggal belok aja, tadi ada penunjuk arahnya. Setelah kalian jalan beberapa menit, kalian akan ketemu sama musola ini. Dulu tuh ini tuh rapi, terawat, bersih. Sekarang jadi nggak terawat, banyak debunya gitu. Sayang juga sih sebenarnya, tempat yang bagus tuh jadi nggak terawat. Tuh, aku nggak tahu sih faktor utama kenapa si tempat wisata ini jadi sesepi ini. Kemungkinan besar ya, ini cocok logiku, itu karena jalan menuju ke sananya jelek gitu. Padahal kalau kalian lihat, ini tuh jalan ke Curugnya tuh beneran kecil, berbatu, terus licin. Ya pada umumnya kalau kalian misalkan trekking ke gunung, cuman ya ini agak landai gitu. Dan Masya Allahnya, ketika kita beberapa meter mau ke Curug, mau jalan ke Curug, kita ketemu sama bapak ibu yang mau ke Curug juga. Bapaknya nanya ke kami, "Neng mau kemana?" Cenah, ini terabasnya kemana? "Ini ke Curug, Pak." "Oh jauh nggak terlalu sih Pak, paling sejaman." "Oh iya tuh kalau gitu mah." Beliau tuh Masya Allah, meskipun mereka tuh udah berumur ya, udah nggak lagi muda, tapi tetap semangat dan romantis. Guys, alhamdulillah di jam 10.48 kita sampai di Curug. Perjalanan dari bawah ke Curug itu hampir 1 jam dengan trek yang lumayan cukup menantang buat aku yang nggak pernah jalan-jalan, apalagi ke wilayah yang kayak gini tuh benar-benar udah lama banget enggak. Dan ini penampakan Curugnya, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih sudah memberi hamba kekuatan untuk sampai di sini. Dan ini airnya benar-benar dingin, guys, beneran dingin sedingin-dinginnya. Kalian bisa lihat, ini air terjunnya benar-benar bagus dan airnya beneran dingin kayak dari freezer, guys. Tuh kan kalian bisa dengar seasri apa di sini, senatural apa di sini. Kayak ini tuh nggak ada suara lain selain suara tangeret. Dan kalian tahu nggak sih, ini tuh di atas kita tuh banyak banget monyet yang bergelantungan. Aku tuh sampai bilang, "Pak, uyu soalnya seueur monyet hayat itu cenah." Soalnya kan ini cenah di tas bapak di nyanak makanan, bisi dicanak monyet. Dan ini guys, bapak ibu yang meskipun mereka udah berumur tapi tetap semangat. BTW beliau itu katanya dari Malangbong. Dan mereka tuh sengaja setiap minggu memang suka main ke wisata-wisata. Bapak bilang, kita sempat ngobrol lama pas di Curugnya. Bapak tuh sering bilang kalau misalkan di masa tuanya ini
dia tuh lebih seneng jalan-jalan ke tempat-tempat yang asri kayak gini, ke alam gitu, dibanding misalkan ke mall-mall gitu. Kita nggak lama sih di Curug gitu, sekitar setengah jam lah. Dan setengah jam itu kita pakai buat ngobrol sama ibu bapaknya juga. Nah setelah ini kita turun nggak selama tadi naik sih, karena nggak terlalu banyak istirahat. Halo guys, Setelah aku udah ini nyampe kita di mau ke naik puncak ke atas Dogar bukitnya Garja. gitu. Kalian bisa lihat di sebelah sana itu Karacak Palay. Ini saya nggak tahu namanya apa. Dan ini City Lake. Kalian bisa lihat Garut di sini. Saya dulu 2019 pernah camping di sini. Dan ini menghadap kiblat guys. Jadi ketika kalian sholat, kalian bisa lihat pemandangan di sini. Cantik banget kan guys? Sama cantiknya kayak aku. Kalian tahu gak sih guys, kalau misalkan kita pas naik ke sini itu udah jam 1, kita bener-bener nggak ngerasa sesiang itu gitu, karena pas di Curugnya itu baru jam 10. Kenapa tiba-tiba ke sini udah jam 1 aja gitu. Nah, dan pas naik ke sini juga dari loket yang tadi naik ke sini tuh juga banyak monyet. Bayangin guys, ada AAA yang lagi camping, terus sampingnya kan suka ada ini ya, hawu. Itu kan ada makanan diambil sama monyet, kita juga mau dikejar. Nah, ini dulu tempat aku camping guys. Ini tuh di belakangnya ada lahan yang sedikit kosong, jadi kita bisa camping di sini gitu. Ini tuh kalau biasanya kalau malam minggu dulu tuh rame, nggak tahu kalau sekarang. Ini kita menutup wisata hari ini dengan sholat zuhur di musola. Ini musolanya bagus, luas, terus ada mukananya juga, dan airnya dingin, beneran dingin. Kalau misalkan kalian ke WC, kalau mau ke WC, kalian tadi di arah roket kan ada penunjuk arah, maju beberapa langkah ke bawah itu ada toiletnya juga enak tuh. Bye bye guys, terima kasih sudah mendengarkan vlog yang menurutku amat sangat panjang ini, dengan pembahasan yang begitulah. Terima kasih, see you.